Tadi kita sudah berdoa, kita akan melanjutkan pembelajaran. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang gereja peduli terhadap yang sakit. Saat ini kita akan belajar tentang gereja yang peduli terhadap yang berkebutuhan khusus. Gereja yang peduli terhadap yang berkebutuhan khusus. Ayat Alkitabnya yaitu bahannya dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14, Yohanes 5 ayat 1 sampai 3, Yohanes 11 ayat 4. Oke, anak-anak, kita akan menyebutkan dulu ya, kita akan sampaikan dulu tentang tujuan dari materi kita saat ini. Ya, tujuannya yaitu peserta didik dapat memahami permasalahan orang yang berkebutuhan khusus. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, menjelaskan sikap orang Yahudi terhadap yang berkebutuhan khusus. Berikutnya, mengidentifikasi keteladanan Yesus terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Yang terakhir, tujuan yang terakhir, meneladani Yesus dalam bersikap terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Anak-anak, Tuhan menciptakan manusia secara unik, ya, berbeda-beda. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan itu yang sama. Meski mereka itu kembar, ya, tapi ada suatu perbedaan. Jadi mereka meskipun kembar tetap ada perbedaannya. Ada yang diciptakan dengan banyak kelebihan, tetapi ada juga yang diciptakan dengan ada kekurangan. Misalnya orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Seringkali orang yang berkebutuhan khusus itu dipandang dengan sebelah mata. Jadi kalau kebutuhan khusus itu bukanlah penyakit. Jadi tidak benar kalau ada orang yang takut, jangan-jangan nanti tertular kekurangan mereka. Jadi kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita tetap sama, ya, dengan orang yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka lahir sama seperti kita, ya, dari seorang ibu. Diciptakan dan dikasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan di sini yaitu tentang pengertian definisi individu berkebutuhan khusus atau disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh, efektif. Jadi setiap orang mengalami keterbatasan. Setiap orang itu memiliki kekurangan masing-masing. Tapi juga setiap orang itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibanding anak-anak lain yang usianya. Macam-macam jenis kebutuhan khusus yaitu tunanetra, ya. Tunanetra yaitu mengalami gangguan penglihatan. Terus tunarungu itu mengalami gangguan pendengaran.
Tunadaksa mengalami kelainan anggota tubuh atau gerak. Kalau tunawicara itu mengalami gangguan dalam berbicara. Tunalaras mengalami gangguan emosi. Tunagrahita mengalami kelemahan dalam berpikir dan daya. Permasalahan yang dihadapi orang berkebutuhan khusus. Kita yang orang normal, kita juga punya masalah. Apalagi mereka-mereka yang membutuhkan pelayanan secara khusus. Permasalahan orang yang berkebutuhan khusus, yaitu secara psikis sedih, malu, tertekan. Secara fisik terbatas untuk aktivitasnya. Ekonomi lemah karena terbatas dalam bekerja. Mental, kecil hati, malu, dan sedih. Sedangkan permasalahan secara sosial itu terbatas hubungan dengan orang lain. Karena fisik mungkin ditolak atau mungkin kita juga punya rasa malu ya dalam pribadi kita. Itu permasalahan yang dihadapi oleh orang yang berkebutuhan khusus. Terus berikutnya permasalahan anak berkebutuhan khusus di tengah keluarga. Banyak yang mendapat perlakuan ya, tidak mendapatkan warisan dari orang tua, terus dianggap sebagai noda atau stigmatisasi, juga rentan terhadap pembunuhan, dibuang, dikurung, buta huruf, disia-siakan. Jadi itu permasalahan-permasalahan anak yang berkebutuhan khusus di dalam keluarga. Tapi tidak semuanya hal seperti itu. Itu hanya ada permasalahan yang dihadapi oleh yang berkebutuhan khusus di tengah keluarga. Ya, sering tidak mendapatkan warisan, ya, juga dianggap sebagai noda keluarga, rentan terhadap pembunuhan, dibuang, dikurung, bahkan juga disia-siakan. Ya. Terus banyak dari mereka yang hidup tanpa pendidikan, ya, makan dan pakaian cukup, tidak mendapat perhatian sesuai kebutuhannya, terus diperlakukan sebagai manusia kelas bawah, sebagai objek belas kasihan. Secara sosial mereka kelompok yang terpinggirkan, tidak dapat menikmati hak-hak dasar seperti manusia tanpa kebutuhan khusus. Permasalahan keluarga. Keluarga malu punya anggota yang cacat atau sering disembunyikan. Terus beban mental, ekonomi menggantungkan orang lain, sosial malu, jengkel, terbebani. Tidak semua keluarga memperlakukan kurang baik terhadap anak yang berkebutuhan khusus, tetapi banyak juga yang memperhatikan dengan baik. Misalnya mengerti keadaan remaja yang berkebutuhan khusus, memperlakukan sebagai orang yang istimewa, berharga di tengah keluarga. Jadi tidak semua keluarga itu memperlakukan anak seperti tadi yang sudah Bu Harti sebutkan. Ya. Jadi mari kita selalu memberikan yang terbaik kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Kita meneladani Tuhan Yesus juga peduli terhadap mereka yang berkebutuhan khusus. Tidak semua keluarga itu kurang baik terhadap anak yang berkebutuhan khusus, tapi banyak juga yang memperlakukan dengan baik. Ya. Misalnya mengerti keadaan remaja yang berkebutuhan khusus, memperlakukan sebagai orang yang istimewa, berharga di tengah keluarga. Dampak yang diharapkan dapat hidup mandiri, bahkan dapat memperhatikan orang lain. Banyak orang-orang yang berkebutuhan khusus, tapi ternyata dia lebih hebat daripada kita yang sempurna. Ya, secara fisik kita sempurna, tapi kita banyak juga yang sering kita kalah dengan mereka. Mereka lebih pintar. Ya. Ada contohnya juga, misalnya
tidak punya tangan, tapi dia bisa nyetir, dia bisa masak, bahkan bisa juara, ya, bisa bermain musik, bisa nyanyi. Jadi dapat hidup mandiri, bahkan dapat memperhatikan orang lain. Bisa berjuang mengatasi keadaan dan keterbatasannya. Tidak mudah marah, tidak mudah mengasihani diri, tapi tidak juga menyalahkan orang lain. Bersikap mau mempertaruhkan diri berjalan bersama Tuhan. Ya, jadi anak itu bisa hidup mandiri, bisa berjuang, mengatasi keadaannya, tidak minder, tidak malu, tapi semangat di dalam menghadapi kehidupannya walaupun dia termasuk orang yang berkebutuhan khusus. Hak-hak anak berkebutuhan khusus menurut pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 4 tahun 2017 antara lain berhak untuk tumbuh dan berkembang, berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berhak mendapat perlindungan menurut jenis kebutuhan mereka. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan sesuai jenis kebutuhannya. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka juga punya perlindungan dan punya hak. Dipandang sebagai sikap orang Yahudi terhadap orang berkebutuhan khusus itu dipandang sebagai orang berdosa, memandang bahwa ia cacat itu disebabkan dosanya, terkutuk, terus juga dikucilkan. Itu pandangan menurut orang Yahudi. Lain dengan sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang berkebutuhan khusus dalam Lukas 14 ayat 12 sampai 14, Yesus berpesan, jika mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang buta. Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kepada mereka. Itulah sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Mari kita meneladani sikap ini. Ya. Kita sangat mengasihi, sangat memperhatikan mereka. Sehingga mereka pun bisa merasakan nyaman, tentram, dan dia bisa merasakan bahwa dia pun bisa. Dia juga dibutuhkan. Tuhan Yesus menghargai dan mengasihi dia. Ayat di atas menyadarkan kita kepada siapa kita harus mengekspresikan solider, yakni kepada orang berkebutuhan khusus, orang yang miskin, orang yang dikucilkan. Keteladanan Tuhan Yesus peduli, ya, mengasihi, memihak orang yang berkebutuhan khusus, menolong secara utuh dan menyeluruh, menentang sikap diskriminasi masyarakat terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu melindungi, menjaga, memperhatikan, karena mereka juga punya hak yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Ya. Terus bersedia menderita untuk orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus, walaupun selalu dilawan ketika menyembuhkan pada hari Sabat. Oke, sikap yang dapat dilakukan terhadap orang yang berkebutuhan khusus menurut Harold, tunjukkan perasaan positif, kasih sayang terekspresi, beradaptasi apa yang diminati dan dialami, berbicara tentang hal-hal yang menarik baginya, yaitu bagi orang yang berkebutuhan khusus. Kita membantu kemampuan berbagi pengalaman, pengertian, keinginan dan kebutuhan mereka. Memberikan pujian juga dan pengakuan akan menjadi percaya diri. Ya, jadi kita juga harus memberikan penghargaan kepada mereka. Banyak orang yang berkebutuhan khusus itu juga yang memiliki kesuksesan dalam hidup ini, sehingga dia juga berhak mendapatkan pujian. Diakui keberadaannya, bahwa dia sangat berarti, ya, dia sangat dibutuhkan juga. Oke, yang terakhir ini evaluasi anak-anak ya yang nanti kalian kerjakan ya. Siapa yang dimaksud orang berkebutuhan khusus itu? Yang kedua, bagaimana keberadaan mereka? Yang ketiga, bagaimana sikap orang Yahudi terhadap orang yang berkebutuhan khusus?
Yang keempat, bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita yang sesuai meneladani Yesus terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini tadi ada perbandingan anak-anak bagaimana orang Yahudi bersikap terhadap orang berkebutuhan khusus dan bagaimana Tuhan Yesus bersikap terhadap orang yang berkebutuhan khusus itu. Mari kita melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang memiliki atau yang berkebutuhan khusus tadi. Sehingga kita juga harus memiliki kepedulian, mengasihi mereka, memberikan peluang kepada mereka untuk mereka tampil, untuk mereka juga bisa mengembangkan dirinya. Demikian anak-anak, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Berarti akhiri. Terima kasih ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.